Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, ini adalah kuburan para syuhada Uhud. Dan di sini kita tidak temukan ada batu nisan secara khusus, ya. Karena memang begitulah ditemukan di zaman Nabi SAW, maka pemerintah Saudi mengembalikan seperti apa adanya. Dan memang tidak dijelaskan di mana posisinya Hamzah, di mana posisinya Mus'ab, di mana Abdullah bin Amr bin Jamu, Abdullah bin Amr bin Haram, di mana Amr bin Jamu, dan yang lainnya. Karena begini posisinya, jelas di dalam tembok inilah. Di sini ada dijelaskan tentang hal-hal penting, panduan penting masalah ziarah. Apakah ziarah kubur ini atau kuburan-kuburan yang lainnya. Ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat, ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar secara khusus karena mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau kita kebetulan datang ke satu lokasi, ada kerabat kita yang kita mau kunjungi bisa, tapi kalau secara khusus safar untuk itu, maka ini tidak disesuaikan dengan sunnah. Ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nanti insya Allah akan kami bacakan doanya ini. Kemudian juga ada yang selanjutnya untuk mengingatkan diri kita kepada kehidupan akhirat. Jadi itu tujuan daripada ziarah kubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya dulu melarang kalian ziarah kubur waktu di Mekah, maka sekarang ziarahilah. Karena dia akan mengingatkan akhirat. Dilarang yang ketiga, mengusap-usap kuburan merupakan amalan yang tidak dibolehkan dalam agama. Karena tidak pernah disebutkan Nabi SAW mengusap-usap kuburan para sahabat yang meninggal, baik itu syuhada Badar atau syuhada Uhud, ataupun yang meninggal di kuburan Baqi, di dekat masjid Nabi SAW. Dan tidak boleh mencari berkah dengan khusus mendaki bukit-bukit ini dan mengambil tanah juga batu-batunya. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini gambaran tentang masalah ziarah. Baik, di sini teman-teman sekalian, ada satu hal yang terbukti di tahun 53 Hijriah. Tahun berapa terjadi perang Uhud tadi? 3. Tahun 3. Ini terjadi 53. Tahun 50, berarti 50 tahun setelah itu. Di zaman kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sempat terjadi masyarakat Madinah menemukan mata air di sekitar sini. Kemudian pada saat ditemukan mata air itu, mereka mau sampaikan air ini ke penduduk Madinah. Waktu itu kita belum ada seperti sekarang, ada pipa-pipa yang mudah gitu, tidak seperti itu. Jadi mereka kerepotan gitu. Bagaimana caranya? Mereka harus buat saluran di tanah. Nah, yang paling mudah adalah mata air itu kalau dibuat melewati kuburan para syuhada ini. Kemudian sampai ke kota Madinah gitu. Maka pada saat itu diskusilah semua sahabat dan mereka semua sepakat mengatakan itu tidak masalah. Maka digalilah kuburan para syuhada. Di situ mereka terjadi satu keajaiban yang luar biasa karena mereka pada saat gali, mereka temukan Hamzah, Mus'ab, ya, Amr bin Jamu, Abdullah bin Amr bin Haram, semuanya ini utuh jenazahnya. Sampai salah satu di antara mereka mengatakan cangkulku sempat tersentuh jempol kaki Hamzah dan ternyata mengeluarkan darah. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin Haram